Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diamirel Rahma. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Di video ini saya akan menjelaskan destinasi wisata di 38 provinsi. Baik, saya akan menjelaskan destinasi wisata yang pertama, yaitu Danau Paniai. Danau Paniai dikenal dengan pemandangan yang memukau, menawarkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam serta wisata budaya lokal. Akses menuju Danau Paniai bisa sulit, memerlukan penerbangan ke Nabire atau Enarotali, diikuti dengan perjalanan darat. Fasilitas sangat terbatas dan penginapan serta restoran biasanya sederhana dan kurang berkembang. Destinasi wisata yang kedua yaitu Kepulauan Tukang Besi. Wisata ini menawarkan keindahan alam laut, terutama di Pulau Wakatobi, yang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata event terbaik di dunia. Aksesibilitas dapat dijangkau melalui penerbangan ke Bau-Bau, dilanjutkan dengan transportasi laut ke Kepulauan Tukang Besi. Fasilitas akomodasi mulai berkembang, tetapi masih terbatas pada resort kecil dan fasilitas besar. Yang berikut Pulau Penyengat, yang terletak di Kepulauan Riau, memiliki daya tarik wisata yang kaya akan sejarah dan budaya, seperti Masjid Raya Sultan Riau dan makam-makam bersejarah, menjadikannya destinasi wisata yang menarik bagi para wisatawan. Akses ke pulau ini cukup mudah karena dapat dijangkau dengan kapal dari Tanjung Pinang dalam waktu sekitar 5-30 menit. Meskipun fasilitas di pulau ini tidak sebesar pulau wisata lainnya, tersedia penginapan, warung makan, dan tempat ibadah yang mendukung kenyamanan wisatawan. Dengan demikian, Pulau Penyengat menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin yang ingin menikmati sejarah, budaya, dan keindahan alam. Wisata yang berikut yaitu Candi Muaro. Jambi merupakan situs sejarah yang menarik dengan kompleks candi peninggalan kerajaan Sriwijaya. Lokasinya mudah diakses dari kota Jambi, sekitar 26 km dengan kendaraan. Fasilitas pendukung seperti tempat parkir dan pemandu wisata tersedia, meskipun amenitasnya masih berkembang. Sebagai destinasi wisata, Candi Muaro Jambi menawarkan kombinasi atraksi budaya, akses yang baik, dan fasilitas yang cukup untuk pengunjung. Danau Latawa yang terletak di Aceh. Wisata ini menawarkan keindahan alam, budaya Gayo, akses darat yang cukup baik, serta fasilitas pendukung seperti penginapan dan restoran. Pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas secara terpadu akan menjadikannya destinasi wisata yang unggulan. Baik, destinasi wisata yang berikut yaitu Pura Besaki. Pura Besaki adalah pura terbesar dan paling suci di Bali. Terletak di kaki Gunung Agung, dikenal sebagai Ibu Pura. Tempat ini memiliki daya tarik spiritual dan budaya yang besar bagi wisatawan. Pura Besaki dapat dijangkau dari kota Denpasar atau Ubud dengan perjalanan sekitar 2 hingga 3 jam menggunakan mobil. Jalan menuju pura sudah baik, meskipun di beberapa bagian terdapat tanjakan yang curam. Di sekitar Pura Besaki terdapat berbagai fasilitas seperti tempat parkir, warung makan, dan panduan lokal yang siap membantu pengunjung. Meskipun demikian, fasilitas penginapan di sekitar pura relatif terbatas jika dibandingkan dengan area wisata utama seperti Kuta atau Ubud. Wisata yang kedua yaitu air terjun Tiup Kelip. Air terjun Tiup Kelip adalah air terjun yang indah dan terletak di daerah Sembalun, Lombok. Dikenal dengan pemandangan yang memukau, air terjun ini menjadi tujuan populer bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam. Untuk mencapai Tiup Kelip, pengunjung perlu melakukan perjalanan menggunakan kendaraan darat dari Mataram atau daerah sekitar. Kemudian dilanjutkan dengan trek ringan. Akses jalan menuju lokasi cukup baik, meskipun perjalanan menuju air terjun ini cukup menantang bagi sebagian orang. Di sekitar area terjun, fasilitas seperti tempat parkir dapat memandu wisatawan
pemandu wisata tersedia. Meskipun penginapan dan fasilitas komersial lainnya cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan destinasi wisata yang lebih besar. Pengunjung biasanya menginap di Sembalun atau Mataram sebelum melakukan perjalanan ke air terjun. Destinasi wisata yang berikut yaitu Danau Tondano yang berada di Sulawesi Utara. Danau Tondano merupakan danau alami yang terletak di kaki Gunung Tumpah, sekitar 30 km dari Manado. Dikenal karena pemandangan yang indah dan ini sering dikunjungi untuk kegiatan berperahu, memancing, dan menikmati kuliner khas daerah sekitar danau. Keindahan alamnya menjadikannya tempat yang populer bagi wisatawan lokal maupun internasional. Wisata yang berikut yaitu Pulau Cinta yang berada di Gorontalo. Pulau Cinta merupakan pulau kecil yang terletak di Teluk Tomini, Gorontalo. Pulau ini terkenal dengan pantainya yang masih sangat alami dan keindahan bawah lautnya. Aktivitas yang populer di sini adalah snorkeling, diving, dan menikmati suasana tenang dari resort mewah yang ada di pulau ini, menjadikannya destinasi yang ideal untuk liburan romantis. Wisata yang berikut yaitu Pantai Tanjung Karang yang terletak di Sulawesi Tengah. Wisata ini dekat dengan kota Palu, bisa menawarkan keindahan pasir putih dan air laut yang jernih, serta merupakan lokasi yang tepat untuk snorkeling yang terbaik. Pantai ini masih cukup alami dan menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai yang tenang. Wisata yang berikut yaitu Pantai Datong. Pantai Datong yang terletak di Majane, Sulawesi Barat, dikenal dengan pemandangan pantainya yang menyenangkan dan menenangkan, dengan pasir putih dan laut biru. Pantai ini relatif masih sepi dan cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam tanpa keramaian. Meskipun fasilitas di sekitar pantai masih terbatas, tempat ini menawarkan suasana yang damai. Pantai Losari yang berada di Sulawesi Selatan. Pantai Losari adalah salah satu ikon Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terkenal dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Pantai ini juga merupakan tempat populer untuk menikmati kuliner khas Makassar seperti soto dan ikan bakar. Dengan berbagai fasilitas di sekitarnya, Pantai Losari menjadi destinasi wisata yang nyaman dan ramai dikunjungi. Wisata yang berikut yaitu Air Terjun Meramo. Air Terjun Meramo adalah salah satu air terjun yang indah di Sulawesi Tenggara. Terletak di hutan tropis, air terjun ini memiliki beberapa tingkatan dan dikelilingi oleh alam yang hijau. Destinasi ini cocok untuk wisatawan yang menyukai petualangan dan ingin menikmati keindahan alam yang masih asri.